Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu bersemangat. Saya Rika Disaputra di acara Pelangi Inspirasi. Dan pada sore hari ini sudah hadir bintang tamu kita yang luar biasa, melanjutkan dari tema-tema pembicaraan kita sebelumnya. Ada Pak Hari atau lengkapnya Suharyanto, pebisnis handal, ya, pelatih karate, ya, bikers, dan pebisnis apapun bisa dijual, ya, oke. Nanti kita akan sharing dengan beliau. Kemudian ada Pak Dedi Stianto yang sudah lama dari Bank Muamalat. Terima kasih sekali. Dan mudah-mudahan pendengar sore hari ini kami juga mengundang Anda berpartisipasi. Boleh bergabung di line telepon kita di 5803333. Dan tema kita pada sore hari ini adalah doa harus jelas, usaha harus nyata. Jadi ternyata berdoa itu harus sungguh-sungguh dan jelas apa yang mau disampaikan, lalu diikuti dengan usaha yang nyata. Di sore hari ini pendengar kita akan sharing dan membicarakan satu tema yang menarik. Doa harus jelas, usaha harus nyata. Jadi seperti apa doa yang harus jelas, bahwa dalam kehidupan kita senantiasa memanjatkan doa kita, ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa berdoa itu bisa memungkinkan hal yang tidak mungkin. Dan justru kata Pak Ir, maka berdoalah kepada Tuhan doa yang sulit. Karena kalau permintaan kepada manusia yang gampang, maka kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena akan bisa dimungkinkan. Dan di sini sudah banyak pengalaman pribadi, pengalaman bisnis, pengalaman pekerjaan yang dilakukan oleh dua bintang tamu kita. Yang pertama Pak Hari. Assalamualaikum Pak Hari, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Erik. Sehat, ini sepertinya dari luar kota juga? Ya, dari Purwokerto kebetulan langsung meluncur ke RRI. Aduh, ya. Luar biasa ya, ninggalkan usaha di sini untuk mengurus usaha yang di sini juga. Ya, pindah dari usaha ke usaha yang lain, ya. Ya. Menarik ya. Kalau doanya nggak jelas, kayaknya akan berantakan. Ya, doa itu kan sebagai orang beriman harus melandaskan diri dengan doa. Tetapi di dalam doa itu sendiri itu kan sebuah permintaan permohonan. Kalau dalam bahasa dunianya itu kan proposal. Kalau proposalnya nggak jelas, yang terima proposal juga kan akan bingung, kan gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau dalam memberikan doa itu harus pada tempatnya sejelas mungkin. Kalau doanya ke arah akhirat ya jelas, tidak perlu didetailkan. Seperti misalnya minta bahagia. Lah bahagia ki piye kan gitu. Kemudian minta biasanya kalau sedang terpuruk, sedang punya masalah, sedang punya hutang. Minta Allah, ya Allah saya lunasilah hutang saya ngutangi sopo gitu. Yang hutang siapa kok lunasi. Jadi doanya diperjelas betul. Misalnya kalau karyawan punya hutang banyak, doanya ya minta gaji yang besar biar bisa ngatur hutang dan sebagainya, misalnya. Iya, kenaikan gaji dan sebagainya. Misalnya punya hutang, ini hanya contoh case saja. Misalnya punya hutang seorang usaha yang perputarannya kurang bagus, ya doanya harus betul-betul real, minta omset berapa. Kemudian itu diikuti dengan upaya yang nyata, dengan peningkatan-peningkatan tertentu yang selaras dengan apa yang dicapai. Kan gitu Pak Erik, maksudnya seperti itu ya. Jadi tentu juga mengukur tentang pengeluaran, pembelanjaan, pendapatan itu juga harus diatur ya. Oh iya, harus diatur. Tidak semata-mata doa terus diselehkan, tidak. Doa diletakkan saja, ya silahkan bermimpi sampai tidak akan tercapai kan gitu. Jadi seperti itu yang dimaksud, bahwa doa itu harus sejelas mungkin disampaikan, diterapkan dengan langkah-langkah yang selaras menuju ke arah yang diinginkan. Iya. Jadi permintaannya harus diperjelas. Iya. Usahanya juga harus nyata. Baik. Terima kasih Pak Ari. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, di studio juga sudah hadir Pak Dedi Stianto. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah. Sehat Pak Dedi ya. Sudah berapa bulan ya tidak siaran ya? Sebelum Ramadan ya terakhir ya. Oke, iya. Bagaimana kondisi? Doa tetap jelas ya, sehingga sepertinya dikaruniai sesuatu yang luar biasa. Luar biasa gitu. Ya, Allah telah berfirman ya, berdoalah kepadaku maka aku akan beri. Gitu. Jadi kita malah kalau misalnya kita nggak minta, kita nggak berdoa, nggak minta, malah kita dicap sombong kan. Jadi tidak boleh tidak. Kita memang setiap hari juga harus berdoa dan lain-lain. Nah, tinggal nanti kita punya hajatnya itu apa? Hajatnya, keinginan kita, keperluan kita saat ini itu apa? Tentang itu, memang kita sebagai makhluk hidup ya, sebagai manusia tentunya pada saat ini kita masih dikaruniai, masih diberi kesempatan untuk hidup ya di dunia ini tentunya.
berdoa kita yang paling utama adalah kebahagiaan nih, hidup di dunia dan di akhirat besok, karena nanti kita usia itu tidak tahu atau umur kita tidak tahu, hidup tidak tahu sampai mana. Kita sudah ditentukan hidup sebagai orang beriman, tentunya kita sudah ditentukan jatah hidup kita sampai mana. Nah, tetapi dari sisi kehidupan di duniawi kita juga wajib untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa memberikan survive kepada kita ya. Jadi bagaimana kita bisa istilahnya sudah mempunyai usaha yang jelas, usaha yang konkret, ya mungkin bekerja atau usaha seperti Pak Hari ya, kayak gitu. Kita apapun lah gitu. Apakah Pak Erik sebagai dosen atau apa gitu. Jadi doanya tuh harus jelas. Maksudnya di sini harus ada gambaran yang jelas, yang nyata terkait dengan itu. Kalau kalau secara umum ya, kemarin saya sempat disindir sama teman-teman bahwa kamu berdoanya selama ini dekatkanlah jodoh sih, nggak pertemukan, nggak semoga cepat nikah gitu. Jadi jodoh sudah di sebelah gitu, mungkin jodoh dimanapun sudah dekat mungkin. Tapi pada saat kita kita berdoanya bukan ya Allah segerakan menikah, tapi dekatkanlah jodoh hamba. Tapi ya itulah, akhirnya cuma dekat terus. Tapi realisasinya baru alhamdulillah terrealisasi lah. Ya, baru saja lah. Ini Bu Sri harus ngucapin selamat khusus ini. Baik. Jadi ternyata dari doa yang jelas itu kemudian ada semacam motivasi untuk meraihnya ya. Dan ini Pak Erik yang nggak bisa saya lupakan dulu pada saat kuliah ya, pada saat semester akhir itu menjelang skripsi, saya melakukan penelitian pada saat dulu masih kos ya. Mungkin ini dari sisi ini pengalaman hidup ya. Nah dulu berdoanya, ya Allah berilah saya kesempatan untuk dapat segera menyelesaikan kuliah ini, selesai pendidikan ini. Nah, tapi kalau kita nggak mau nyebar proposal, nggak mau penelitian dan lain-lain, ya nggak selesai kayak kalau gitu. Nggak ada usahanya, nggak bisa. Begitu juga pada saat saya mau melamar pekerjaan, mencari pekerjaan kayak gitu. Mungkin jiwanya belum muncul nih, jiwa entrepreneurnya Pak Hari ya. Nanti saya belajar banyak dengan Pak Hari nih. Dulu ya Allah berilah saya rezeki dengan pekerjaan yang ini. Tapi kalau kita nggak pekerjaan yang kita pilih, misalnya background saya fakultas hukum SH. Pada saat saya milih dokter atau apa kan nggak mungkin. Okay. Atau tenaga kesehatan atau tenaga pendidikan guru dan lain-lain kan mungkin harus ada menempuh pendidikan yang lain juga. Yeah. Nah, kita harus mengukur juga apa yang akan kita lakukan, apa yang sesuai dengan istilahnya arah mana sih diri saya ini. Idealnya memang sama ya. Ideal sama. Tapi bisa aja loh beda. Ya ini ya bisa saja sih. Karena kita juga yakin bahwa rezeki Allah yang mengatur, Tuhan yang mengatur. Sehingga yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar, berusaha, berupaya kayak itu. Jadi doa kalau misalnya kita kita kerenteknya itu di mana? Itu keinginan untuk bekerjanya di mana kayak itu. Sesuai dengan hati itu di mana gitu. Ya alhamdulillah dapat sekarang posisi yang jadi udah jelas, usahanya nyata jelas. Tapi kalau pebisnis itu kan kadang-kadang doanya sering berubah-ubah. Kalau pebisnis itu pengalaman saya dari karyawan kerja, mengelola modal orang, kemudian mengelola modal sendiri, itu doa yang betul-betul real itu betul-betul saya tulis dalam selembar kertas. Bahkan apa yang saya inginkan saya urai menjadi pecahan-pecahan yang bisa dilihat. Jadi misalnya saya ingin bahagia dalam dunia itu parameternya apa? Ya kecukupan ekonomi, keluarga yang harmonis itu. Kecukupan ekonomi itu apa? Saya pecah lagi, punya rumah sendiri, punya mobil, punya motor, hobi saya tersalurkan. Nah itu betul-betul saya tulis dalam selembar kertas, saya bawa dalam saya ajukan kepada Tuhan. Saya pada waktu tertentu sholat malam misalnya, saya ajukan betul bahwa saya itu minta mobil, minta ini mereknya ini gitu aja. Jadi memang sedikit agak beda barangkali. Nah ini saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa untuk mencapai dalam tanda kutip bahagia yang diurai menjadi rumah, mobil, motor dan sebagainya, ini kan bisa ditempuh dengan dua cara, usaha dan kerja. Setiap orang kan kadang-kadang hanya ingin bahagia saja tanpa mengurai bahagia ini apa parameternya secara bendawi misalnya. Nah kemudian kalau misalnya
dia milih kerja, ya jelas untuk mencapai keinginan punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, itu kan tentu butuh penghasilan yang besar. Iya. Untuk penghasilan yang besar kan tentu sekolah yang tinggi. Nah, hal seperti itu yang terkadang tidak sampai terkadang. Mereka hanya sebagian besar hanya ingin saja tanpa melangkah, mengandai-andai saja. Kadang ya benar divisualisasi, tetapi tanpa langkah nyata itu ya hanya di situ saja barangnya, tidak akan sampai ke tangan kita. Itu kemudian ada usaha, kerja dan usaha. Kalau usaha ya jelas ada beberapa hal yang diperhatikan. Tentu saja interestnya bidang apa, peluangnya, kemudian modalnya apa, itu tentu harus mulai dikupas satu persatu. Kemudian kalau misalnya kurang katakanlah kurang pengalaman atau apa, butuh mentor apa tidak, kemudian perlu duplikasi atau tidak, itu kan juga harus dipertimbangkan dalam melangkah menuju usaha atau menuju dalam apa yang diinginkan. Ya seperti itu Pak Erik untuk pilihannya. Jadi kalau orang punya usaha yang nyata itu jelas ya, itu dampak dari doa yang jelas kemudian dilaksanakan dengan usaha untuk meraih apa yang diinginkan. Iya. Di salah satu televisi itu pernah ada seorang penceramah yang menyampaikan kenapa doa orang itu belum bisa tercapai dikarenakan kondisinya seperti ini. Ada anak kecil yang misalnya meminta roti kepada ibunya. Tapi ketika dia meminta roti itu si anak kecil habis main bola, tangannya berlumuran kotoran. Nah, ketika minta roti, orang tua pasti akan ngasih roti. Cuman pesannya adalah cuci dulu tangannya, bersihkan dulu tangannya, nanti baru akan diberikan rotinya. Apakah usaha juga begitu? Ada Pak kita lakukan. Ada seperti itu. Jadi di dalam usaha harus cuci tangan dulu. Iya, terkadang rezeki-rezeki yang sudah akan diberikan kita itu terhambat oleh dosa yang kita lakukan. Itu ada memang. Ada memang. Jadi memang barangkali di dalam usaha, katakanlah ritual yang saya lakukan itu memang sebelum kita meminta pada Yang Maha Kuasa, itu ya kita harus membersihkan diri, memperbaiki hubungan terhadap sang pemberi rezeki. Ya, jadi karena rezeki itu kan pada dasarnya tetap yang memberi Yang Maha Kuasa. Setiap kita akan meminta, ya kita harus dekat dulu. Kalau dekat kita pernah menyakiti, pernah berbuat salah, ya kita malu tuh kalau nggak minta maaf dulu. Minta maaf dulu, kerjakan kewajibannya. Kalau perlu diberi bonus-bonus yang sunah-sunah. Kemudian kita berusaha dengan strategi dunia yang semestinya, kemudian dengan tetap bismillah, kemudian berbagi dengan sesama dan sebagainya. Itu saya kira tunggu waktunya saja. Ya, karena ini bukan apa-apa, pengalaman pribadi sudah menyatakan demikian. Iya, baiklah. Terima kasih Pak Hari, Pak Dedi. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon di 580-333. Anda bisa sharing, kemudian kita bisa berbagi. Sore hari ini tema kita adalah doa harus jelas, usaha harus nyata. Apa kabar Bu Sri Maharni? Sehat selalu, mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang banyak ya. Kemudian ada Dr. Ali Wafa, silakan ya, kita akan angkat ya. Begitu kita sapa langsung menelpon. Selamat sore Pelangi Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter silakan. Iya. Berdoa harus jelas, iya. Duit toh? Betul. Duit itu doa, usaha, iman dan takwa. Jadi kalau berdoa belum diberi oleh Allah, itu Allah menguji apa benar ini iman padaku kayak gitu. Nanti jangan-jangan pergi ke pohon beringin minta di situ. Nah, jadi dipikir dulu apa yang dikatakan. Kalau apa yang dimakan, ya atau yang diminum itu harus halal. Yang dipakai juga begitu. Kalau itu hasil korupsi, makan itu berdoa tidak akan berhasil. Jadi berdoa penting, usaha harus. Ya, jadi di situ doa itu mempermudah usahanya. Sama orang mencari jodoh gitu. Kalau diam ya tidak bisa ya. Iya betul. Ya, harus nyari ya. Harus cari doa. Doanya gimana?
Rabbi habli saujan solehan itu. Iya. Jadi ya ada Allah, keinginan yang kuat. hibahkanlah kepada hamba jodoh yang soleh. Iya. Nah, itu. Jadi doa penting. Baik. Tapi kalau sudah Doa menjabat, ya kerja gitu, supaya naik pangkat, gitu, naik derajatnya, ya baca surah Al-Imran ayat 26, 27 itu tuntunan Rasulullah di situ. Iya. Ya penting doa itu. Baik. Sesuai itu. Terima kasih Pak Ali. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Ali Wafa. Ya, jadi duit nih, doa, usaha, iman dan takwa. Jadi kalau orang sudah punya doa maka harus memperluas usahanya. Ya. Doa itu memperluas usaha. Ya, kita angkat terlebih dahulu. Ya. Baik. Selamat sore Pagi Inspirasi. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Iya. Dengan Bapak. Dengan Pak Suwito. Suwito dari RRT. Iya, silakan Pak Suwito. Iya. Narasumbernya siapa? Ini ada Pak Hari, Pak Suharyanto, kemudian ada Pak Dedi, Pak. Oh iya. Kalau saya ini kebahagiaan tadi itu sebetulnya tidak tergantung daripada kebendaan atau duniawi. Iya. Karena apa? Ada suatu ayat yang mengatakan dari surat Al-Isra ayat 18 itu mengatakan bahwa barang siapa yang menghendaki kehidupan sementara ini di dunia, kami berikan sekarang juga. Berapa saja kami kehendaki dan kepada siapa saja yang kami sukai. Kemudian kami sediakan baginya neraka yang akan membakarnya sebagai orang yang nista dan terbuang. Itu dari surat Al-Isra ayat 18. Dan kalau saya melihat lagi dari surat Al-Anfal ayat 28, di mana dan ketahuilah bahwa harta bendamu dan anak pinakmu itu hanyalah sebagai suatu cobaan belaka, sementara pada sisi Allah ada pahala yang amat besar. Jadi begitu kalau seandainya kita menghendaki keduniawian, seperti halnya Allah akan memberikan sekarang juga dan berapa saja akan diberikan, tapi disediakan neraka yang membakarnya dan terbuang seperti orang nista. Itu kalau seandainya kebahagiaan itu yang dicari yang tidak benar, Pak. Iya, dicari tidak benar dan juga hanya untuk keduniawian saja. Jadi kebahagiaan itu kalau saya mungkin kebahagiaan itu di antara keluarga itu ada keserasian dan ada ayam tentrem, seperti halnya mawadah warohmah, sakinah itu. Itu saya kira begitu. Terima kasih Pak Suwito di Renggo Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi Anda yang mau masih bergabung di 5803333 ya. Kita bisa angkat satu telepon lagi sambil kita nanti sambil sharing. Jadi kalau Pak Suwito mengatakan bahwa kebahagiaan itu kalau diraihnya dengan cara yang tidak benar, maka yang didapatkan cuman dunianya saja, tapi setelah itu tidak ada manfaatnya. Oh, betul Pak Erik, betul. Jadi Pak Suwito tadi saya sepakat juga bahwa bahagia itu bukan hanya harta benda di dunia. Bahagia itu kalau saya pribadi lebih pada bagaimana kita mensikapi apa yang ada. Baik. Bagaimana kita mensikapi, bahkan dalam tanda kutip misalnya keluarga kurang harmonis, rezeki seret, ada masalah banyak, itu bagaimana kita mensikapi, bisa menjalani dengan enak, bersandar pada Yang Maha Kuasa, itu sudah bahagia. Hanya konteks yang tadi di depan saya sampaikan ini bahagia lebih pada keinginan. Kita ingin apa toh, itu kita perjelas untuk mendekatkan kenyataannya itu. Nah, jadi di situ kalau dalam bahagia Pak Suwito saya sangat sepakat sekali. Kemudian dari Pak Ali tadi apa? Ya, Pak Ali Wafa. Pak Ali Wafa tentang doa. Tadi saya juga sepakat dengan doa yang minta jodoh, kemudian barangkali
doa ingin anak yang soleh itu kan sudah kita ketahui bersama doanya seperti apa. Tetapi yang lebih ingin saya tekankan adalah pada bagaimana merealisasikan langkah-langkahnya itu harus jelas. Misalnya kita punya anak, jelas dong pengen anak yang soleh. Kalau pengen anak yang soleh bagaimana? Ayo diajari ngaji. Di sekolah kan udah sekolah-sekolah yang kita inginkan untuk pendidikannya bagus dan sebagainya. Jadi langkah-langkahnya juga akan selaras. Orang tua, bapak ibu juga harus memberi contoh. Ya itu akan selaras. Kadang-kadang kan ada pernah kita lihat pengen anaknya soleh tapi bapak ibunya bertengkar di depan anak-anak. Berkata-kata kurang pas depan anak-anak dan sebagainya. Dia tidak mampu memberi contoh bahkan untuk keluarga sendiri. Nah, kadang-kadang seperti itu Pak Erik yang kurang pas. Baik, iya. Baik Pak Hari, Pak Dedi, nanti kita akan lanjutkan ya. Dan pendengar kita akan lanjutkan lagi nanti kalau disuruh memilih sebenarnya kita lebih memilih kaya bahagia daripada miskin sengsara ya. Ya pendengar masih di Pelangi Inspirasi bersama saya Erik Adi Saputra dan bintang tamu kita Pak Hari Suharyanto dan Pak Dedi. Anda bisa bergabung di line telepon di 5803333 ya. Kita mulai. Ya ini ada telepon, kita angkat aja Pak. Ya selamat sore Pelangi Inspirasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri apa kabar Bu? Agak baik. Agak baik ya. Iya. Lagi sakit Bu? Ya agak. Iya. Agak sakit. Menyakitkan diri. Oh gitu. Tapi saya sering memberi motivasi diri kok. Saya harus baik. bersemangat, Betul. saya harus tidak sakit, saya harus sehat, saya harus berpikir keras, saya harus bekerja keras, saya harus tidak malas berpikir, malas bertindak, malas bertanggung jawab, bahkan malas memaknai arti suatu kemalasan itu. Ini filosofinya ini dalam. Pak Hari, ya, pebisnis dan Pedi Yusuf. Iya, selebriti semua. Kalau Pak Irnya lagi di Purwokerto. Oh ya, semoga sehat selamat. Keluarga Pak Ir dan keluarga yang di silaturahim. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih. Apa yang ini temanya adalah doa harus jelas, usaha harus nyata. Waduh, luar biasa bagus. Saya mohon maaf tadi pas saya klik pas ada telepon dari Jakarta dan saya tidak berani memutus karena itu orang yang senior. Baik. Doa harus jelas, usaha harus nyata. Luar biasa. Nyatanya kalimat itu memang mudah diucapkan tapi berat untuk direalisasikan. Kenapa? Pertanyaan di Pak Hari, kalian Pak. Doa harus jelas. Doa itu kan bersyarat dan juga beretika. Itu syarat-syarat doa dan etika doa agar permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bagaimana? Karena kita tahu bahwa Allah itu akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kemudian usaha harus nyata. Dimulai dari yang kecil-kecil, dimulai dengan kemampuan dan kemauan, dan bisa mengukur kualitas diri serta mempunyai impian yang membuat kita harus memanage baik itu polbu, memanage dengan kecerdasan otak, memanage dengan kecerdasan akhlak. Pertanyaan untuk usaha harus nyata ini, kalau misalnya kita usaha sendiri, gagal sendiri, itu puas untuk pembelajaran. Tapi kita usaha dengan orang lain atau kelompok, kita usaha niatnya bagus, repetnya ya bagus, apa terus, tapi nanti kalau ada hasil, maaf, itu rebutan. Untuk orang yang punya perasaan atau berwawasan panjang bahwa tidak semata-mata uang suatu kebutuhan kita, sekalipun kita butuh uang. Ini bagaimana agar hubungan itu tetap baik sehingga menjadi jalinan yang justru uang bukan hanya uang tapi dibalik uang yang tersirat itu lebih besar nilainya dari sekedar uang. Terima kasih. Baik, tetap semangat, sukses selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Jadi syarat-syarat berdoa itu kalau Pak Dedi sendiri gimana Pak? Ya memang ada kalau pada saat kita akan berdoa itu ada adab-adabnya ya yang harus. Tapi sebelum ada adabnya kita angkat dulu Pak. Baik, Pak Jaga kita angkat lagi. Selamat sore Pelangi Inspirasi. Selamat sore. Ya. Mas Erik. Iya Pak. Pak Yos Batang Puluhan. Apa kabar Pak Yos? Baik.
Silakan Pak Yos. Ya, selamat sore juga Mas Dedi dan Mas Hari ya. Selamat sore Pak. Selamat sore juga Bu Hari, Bu siapa tadi? Bu Terima Hari. Senior Pak. Maaf. Kalau tadi Mas Hari sudah menyampaikan bahwa doa itu proposal, gitu ya? Iya. Pada dasarnya proposal. Saya jadi teringat ada itu peribahasa man proposes, God disposes. Proposes kan jadi proposal. Iya. Ya. Lalu gini, sekedar untuk menambah wawasan ya. Iya. Bahwasannya ada yang mempercayai bahwa kalau kita sedang berada di suatu tempat yang kita belum pernah datang di tempat itu, maka berdoalah di tempat ibadah di tempat itu. Nyatanya beberapa orang sudah berhasil karena gedok tular itu ya. Iya. Jadi nanti kalau Mas Hari sedang di Purwokerto doa di sana. Atau gara-gara itu jadi Mas Hari sukses ya. Gara-gara cabangnya di mana-mana ya. Iya, di mana-mana doa, dan itu kan tempat yang baru itu. Betul. Kemudian di suatu negara lain, ini nambah wawasan juga bahwa tempat-tempat ibadah itu hanya dihadiri oleh sedikit umatnya. Ada negara yang mungkin saya sebut Finlandia, itu saya pernah dengar atau baca, lupa saya. Tetapi masyarakatnya itu sejahtera, lingkungan hidupnya bersih, korupsi nyaris tidak terdengar. Lalu di sana juga lalu lintas tertib. Ada juga negara lain yang negara besar. Waktu ada seseorang di sini, saya tanya, bapakmu itu agamanya apa toh? Oh, bapak itu nggak beragama, tapi dia mendasarkan diri pada logik, pada logika itu. Tapi hidupnya juga sejahtera. Dari fakta seperti itu, Pak. Gimana pandangan dari bapak-bapak narasumber itu? Baik. Itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yos. Selamat sore. Selamat sore Pak Yos. Terima kasih Pak Yos. Jadi doa itu apakah tempatnya yang mujarab atau memang orangnya di mana-mana pun doanya nggak ada masalah, atau kesungguhannya. Nah ini tadi kita syarat-syarat doa dulu. Tadi Bu Sri udah bertanya nih. Tadi melanjutkan adab-adabnya gimana? Ya, tentunya pada saat kita akan menghadap ke yang Maha Kuasa, terutama ya akan berdoa. Tentunya kita tidak semata-mata langsung berdoa. Berdoa itu di setiap waktu dan dimanapun kita bisa melakukan berdoa. Tetapi alangkah baiknya ada adab-adab yang kita lakukan. Misalnya kalau dalam kepercayaan agama Islam itu kita harus berwudu dulu, kemudian nanti menghadap kiblat, kemudian juga nanti membaca bacaan-bacaan yang kita mengerti lah. Gitu. Walaupun Tuhan Maha mengetahui lah kayak itu semua bahasa manusia, Tuhan pastinya maha mengetahui. Jadi tidak harus berbahasa Arab kayak gitu yang. Tapi afdolnya, tetapi kita juga harus mengetahui juga artinya maknanya yang kita panjatkan kepada Tuhan itu apa. Gitu. Baik. Nah, kemudian tadi juga ini Pak, saya juga tergelitik untuk menjawab Pak Yos nih yang kenapa ini agama suatu negara yang makmur sejahtera, tetapi orangnya memang didasarkan pada logik gitu. Tapi di sini kalau menurut saya di sini doa ini di samping kita berhadapan dengan Tuhan, ini juga akan berfungsi sebagai stimulan atau menstimulus diri kita, kalau mensugesti usaha-usaha kita. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, maka saya harus berusaha. Jadi mungkin kalau misalnya orang yang mendasarkan pada logika atau secara logis, dia mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin ada seperti itu. Dia tidak percaya kepada Tuhan, kemudian tapi dia stimulasinya itu lahir dari keyakinan bahwa kalau saya usaha ini saya pasti akan berhasil. Kepastian. Nah, mungkin nanti yang bisa menjawab ini adalah yang lebih ini adalah Pak Hari yang biasa doa di mana-mana ya. Ini yang terbiasa doa di mana-mana ini. Sebenarnya kalau saya tadi ada yang tertarik itu masalah kalau berhasil itu doanya, tempatnya apa orangnya. Itu sebenarnya memang kesatuan, tetapi saya lebih pada orangnya sebetulnya. Orangnya. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa
Tuhan itu kan Sang Maha Pemberi segalanya. Katakanlah seperti seorang anak pada bapaknya, atau kita pada bosnya. Nah, kalau kita dekat dengan bos, kita selalu patuh pada bos, melaksanakan apa perintah bos, kita minta sesuatu pun akan mudah. Bahkan kadang tanpa kita minta pun bos tahu kebutuhan kita, langsung dikasih. Pun demikian dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kadang-kadang kita itu berdoa tidak tahu diri. Misalnya dalam agama saya ada azan, zuhur, Allahu Akbar. Kita cuek saja tuh, nanggung bos, isinya nanggung gawean kerjaan. Sudah komat, Allahu Akbar komat. Nanti dulu Masih ada waktu nih. Masih ada waktu gitu. Kemudian itu tanpa disadari itu berlarut-larut, sering sholat molor. Padahal real bos kita kan, kalau kita tarik ketuhanan, yang Maha Pemberi rezeki kan Tuhan. Pada saat kita kondisi stabil, rezeki, kemudian rezeki masih oke, keluarga juga bahagia, lancar-lancar saja, itu mungkin tidak terlalu masalah. Tapi begitu kena masalah sedikit, kita menghadap bos. Biasanya kalau jatuh terpuruk itu larinya kemana? Pasti ingat Tuhan, itu sudah di ujung tanduk, sudah injury time, utang ke dendo, keluarga hancur, baru keingat Tuhan. Nah, kita menghadap Tuhan, ya Tuhan tolong keluarga aku gini-gini. Kamu itu ngapain? Tak panggil aja nggak pernah datang, kok minta ke aku? Nah, jadi lebih cenderung ke sana. Jadi kembali ke awal tadi, kalau kita ingin doanya itu diijabahi, ya kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana hubungan kita dengan yang di atas, yang memberi segalanya. Maaf kalau kebetulan saya Muslim, bagaimana dengan sholat saya? Bagaimana dengan amal-amalan selain itu? Bagaimana hubungan saya dengan orang tua, dengan sekitar kita, dengan orang-orang terdekat kita? Sudahkah kita berbagi? Nah, ini yang akan membuat hidup lebih bermakna sebetulnya. Itu saya meyakini dengan seperti itu, mensyukuri itu adalah ilmu pesugihan paling dhuwur itu. Mensyukuri. Oh iya, itu pesugihan paling dhuwur itu, apapun disyukuri. Jadi mantannya cuma bersyukur itu paling dhuwur, paling tinggi. Nah, itu yang menjadi kunci bagi saya, menurut saya seperti itu. Ya. Jadi terasa doa itu akan lebih terasa dengan usaha yang jelas ketika banyak tadi berbagi dengan orang lain. Kalau Pak Hari rasakan. Iya, betul, iya. Jadi kalau tempat itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kenapa ada tempat yang memang katanya mustajab, ya? Artinya ada tempat yang memang khusus ini kalau berdoa di sini. Ya, di ajaran agama jelas ada berdoa, ada misalnya di masjid, kemudian di tempat-tempat ibadah, kemudian juga ada adab yang lain, harus bersih dan sebagainya, berwudu, itu memang sudah katakanlah SOP-nya kalau itu SOP-nya ya. Tapi lebih kepada sebenarnya bagaimana pribadinya. Ya, bagaimana pribadinya. Kalau misalnya kita sudah baik, tentu mosok menghadap bos kok asal-asalan. Nah, itu loh. Jadi ada di breakdown-nya seperti itu. Hubungan saya baik dengan bos, tapi kan juga tidak saklemi dewi. Misalnya kesehatan saya oblongan. Mau menghadap bos ya baju yang bagus, sarung yang bagus, mandi dulu dan sebagainya. Jadi kesana Pak Erik untuk detailnya. Baik, jadi kalau kita lihat banyak orang di negara lain kemudian makmur, sejahtera, mungkin juga karena faktor orangnya yang disiplin, melihara lingkungan, bersahabat dengan alam. Betul. Ya, rezeki, uang itu milih orang. Milih orang, ya. Didatangi berarti. Ya. Uang tidak datang pada orang yang salah. Baiklah, kalau kita angkat dulu Pak Ari ya. Baik, selamat sore Pelangi Inspirasi. Selamat sore. Selamat sore Pak. Pak Erik. Iya Pak. Dari Pak Wawan. Pak Wawan, silakan Pak. Jadi sebetulnya tidak cukup dengan doa dan usaha saja. Iya. Tambah lagi Pak. Bahwa Allah akan mengabulkan permohonan seorang jika dia sholat dan sabar. Kemudian di bawahnya masih ditegaskan lagi. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama orang yang sabar. Lah itu Al-Baqarah 253. Jadi ditambah Pak ya. Terima kasih. Doa, makasih Pak Wan. Doa harus jelas, usaha harus nyata dengan kesabaran dan ibadah yang harus ditegakkan. Terima kasih Pak Wan. Jadi sabar itu tidak mudah ya. Jadi kalau ngomong sabar sih gampang, tapi itu belajar sabar itu ternyata. Kita ngomong di sini juga gampang, tapi pada saat menjalaninya itu yang harus ingat juga pada saat saya kemarin ngisi pilang inspirasi, jadi harus sesuai konsekuensi. Ketika ada kondisi masalah Pak Hari dengan usaha sebelumnya ya, atau mungkin bekerja dengan orang lain, lalu bagaimana mensikapinya? Ya, kembali ke dulu pernah disampaikan bahwa setiap menemui tertentu masalah atau apapun yang terjadi,
Itu yang pertama kan kembali kepada introspeksi diri dulu. Kita kembalikan ke diri pribadi untuk kita kupas, kita kaji. Apakah itu sebagai ujian atau azab? Wah, kalau azab kan mengerikan, itu hukuman itu kita nggak tahu, kita sendiri yang bisa mencerna. Itu tentu solusinya kan juga lain-lain. Kalau ujian, kita itu sudah orangnya baik-baik saja, lempeng-lempeng saja ya dapat ujian, ya kita syukuri toh dengan syukur dan sabar. Karena ujian kan naik kelas kan gitu. Kemudian kalau itu azab, kita wongnya wis ndak karu-karuan. Wis ora jelas, kelakuannya nggak karu-karuan, hubungan orang tua juga jelek. Ya taubat. Ya, jadi sikapnya akan lain, tetapi dengan ujian atau azab harus ditindaklanjuti dengan doa. Dengan doa, kemudian fokus pada solusi. Tentu kalau ada masalah, kita harus mensikapi dengan memilih beberapa solusi yang mungkin. Solusinya ada 1, 2, 3, 4 atau berapa tergantung masalahnya. Kemudian solusi itu dilaksanakan yang paling mungkin, paling real, paling cepat. Kalau dalam bisnis ya yang paling murah meriah tapi untungnya paling gede kan itu. Kemudian juga fokus membantu pada sesama. Kemudian juga kalau saya tambahi fokus pada khusyuk ibadah. Kemudian kalau ditambah lagi jangan sampai menudai usaha-usaha itu dengan hal-hal yang dosa itulah. Walaupun kecil. Jadi tetap dijaga ya. Tetap dijaga, betul. Jadi aktivitas ketenangan batin akan dapat di situ, betul-betul barokah kalau istilah agama saya. Termasuk ucapan, tindak tanduk. Iya. Jadi seperti Pak Dedi tadi bilang, yang kita sampaikan soal ini pun saya harus hati-hati betul. Karena gampang sekali untuk menyampaikan. Ya kalau Pak Dedi sendiri, bagaimana Pak? Apakah memang doa itu jelas, usahanya harus nyata, kemudian kita imbangi dengan kesabaran yang baik, walaupun sebenarnya itu sulit, nah. Ya memang sebagai yang beriman lah kayak gitu Islam. Tentunya kita mendasarkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, berdoa minta Yang Maha Kuasa, tetapi juga harus diimbangi dengan usaha-usaha yang jelas, karena ya cuma doa aja juga nggak akan ada ini, nggak ada upaya yang kita lakukan juga. Ya kayak firman Tuhan ya bahwa ada pepatah juga ya, pepatah yang bahwa takdir itu bisa dirubah manakala kita ada upaya kayak gitu. Jadi nggak ada itu. Kalau toh nantinya rezeki yang akan mengikuti. Kita rezekinya di mana ya sudah, itu yang terbaik bagi kita. Saya juga merasakan ya terus terang baru ini mendapatkan jodoh yang sudah menikah lagi, baru saja menikah. Rasa syukurnya dalam. Selama ini kita mencari banyak yang menghubungkan. Coba dengan itu kita kenalkan. Tapi ternyata ketemunya di tempat makan juga. Ini apa? Sudah ikhtiarnya seperti itu. Yang penting kita ikhtiar. Pasti nanti setelah kita ada ikhtiar dan lain-lain, pasti kita ada hasilnya lah. Begitu juga pada saat kita tekankan pada teman-teman di kantor juga, tentunya marketingan juga dikenai target ya, marketing gitu ya. Target, manakala sudah kita melihat target itu sudah rasanya jauh di atas awan, di atas bintang misalnya kayak gitu. Tapi kita jangan mengeluh, kita memang harus bermimpi, bukan bermimpi. Ya harus bisa mewujudkan ini, caranya gimana gitu. Jadi sekarang tidak akan bisa tercapai kalau hanya cuma diam di kantor jangan berdoa. Kita sudah sholat duha di kantor, sholat duha, kemudian sudah lah setelah duha gimana, setelah sholat duha itu gimana. Kalau di kantor terus ya sudah nggak dapat apa-apa. Harus bertebaran, harus keliling. Kita bangun silaturahmi, kita bangun relasi kan. Itu yang akan mendapatkan yang akan memberikan kita ini sebagai usaha lah gitu. Di samping berdoa, sholat duha, ya kita yang jalin silaturahmi kayak ini, itu yang akan mencapai target kita. Dan alhamdulillah pokoknya kalau kita tekankan ke teman-teman juga, udahlah, berdoalah, setelah berdoa berusahalah semaksimal mungkin. Kalau belum mencapai target, sudah nanti hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pak Hari, katanya seseorang itu harus memiliki impian yang kuat untuk meraih apa yang dia inginkan. Terus coba, ya mungkin sekarang belum dapat, tapi suatu saat mungkin bisa mendapatkan. Ya pasti Pak Erik, tanpa impian, tanpa tujuan, tanpa cita-cita itu rasanya
tidak ada artinya kita berusaha, seperti pergi tanpa tujuan saja. Tapi tujuan itu disampaikan dengan doa tadi itu? Iya, sama dengan doa. Jadi bahkan dalam ekstrimnya saya selalu membuat proposal itu, saya tulis, saya gambar, saya tempel. Saya betul-betul itu saya laksanakan. Saya tempel di mana-mana, di kamar tidur tempel. Saya sholat pun saya bawa, ya Allah saya pengen mobil ini, merek ini sudah. Walaupun katakanlah ngangsur sebulan sekian, tapi kan alhamdulillah bisa. Jadi dengan jalan apapun everything is possible. Tetapi yang tadi tetap dari Pak Dedi tadi diakhiri dengan sabar dan tawakal itu harus. Cuman jangan sampai belum apa-apa wis tawakal berserah ya sudah. Jadi tetap usaha-usaha realnya itu dilaksanakan dengan yang seharusnya tanpa dinodai dengan hal-hal negatif. Baru hasilnya kita nikmati prosesnya pada Yang Maha Kuasa saja. Kita serahkan padanya, nanti yang terbaik akan diberikan ke kita. Lalu bagaimana membedakan? Kalau misalnya itu kan keinginan seperti yang disampaikan tadi mungkin oleh Pak Suwito. Ini kan permintaan keduniaan, mobil, rumah dan lain-lain. Bagaimana meminimalisir bahwa itu bukan hanya keduniaan, tapi ada sesuatu yang mungkin dapat manfaat. Itu bagaimana cara membedakannya? Menunjukkan bahwa doa itu betul-betul adalah sesuatu bukan keduniaan. Tentunya kan kita pada saat berdoa meminta sesuatu itu kan ada tujuannya ya. Jadi pada saat kita seperti tadi disampaikan Pak Ari, kita pengen punya mobil, kita pengen punya mobil? Buat apa kan? Kemudian kita pengen usaha kita sukses dan lain-lain. Ini kan nanti ada implikasinya bahwa dengan usaha sukses itu nanti saya bisa bersedekah, kita bisa menyumbang untuk sesama. Ada mobil bisa ngantar tetangga gitu. Tetangga. Kalau misalnya ada yang ini apa yang mendadak ada darurat apa-apa kita bisa ini. Jadi kalau ada tetangga yang darurat bisa disumbang. Dan saya kira prosesnya yang perlu ini ya digarisbawahi ya, proses dalam pencapaian atau mencari keduniaan ini yang harus dicermati bahwa kalau kita melakukan atau dengan segala cara untuk mendapatkan sikut kanan sikut kiri bahkan bisa korupsi itu jadi tidak baik. Itu yang nanti yang ancamannya adalah di akhirat adalah neraka kayak gitu. Jadi saya sepakat kalau nanti misalnya kita meminta doa itu untuk manfaat buat orang lain, karena ada teman saya ketika ditanya buat apa beli mobil, alasannya banyak dan alasannya sengaja kuat, yaitu adalah karena anak mau sekolah takut hujan. Ketika dia punya mobilnya baru dicuci dan ketika itu hujan lalu anaknya minta diantar sekolah, dia pakai motor aja. Kenapa Pak? Sayang motornya, mobilnya baru dicuci. Jadi ini udah kembali beda nih niatnya. Jadi sebenarnya manfaat itu di mana? Karena tipis sekali beda. Karena seolah-olah bisa kita kelihatan oleh orang lain itu seolah-olah baik, tapi sebenarnya hanya kita tahu ya, hanya kita sendiri yang tahu hidden agenda kita apa. Betul. Jadi gimana Pak Hari? Doa yang jelas usaha yang nyata. Ya, jadi kalau judulnya ditarik itu sebetulnya jadi panjang Pak Erik. Tidak hanya doa harus jelas tujuannya nyata, tapi doanya harus jelas, usahanya nyata, nikmati prosesnya dan tunggu hasilnya. Gitu Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Hari. Mudah-mudahan pendengar, terima kasih Pak Dr. Ali Wafa, Pak Suwito, Bu Sri, Pak Yos, Pak Wan, dan terima kasih sekali rekan Ferry, ada Bu Titin, Pak Jaka yang senantiasa memberi inspirasi kepada kita karena hari ini pakaiannya luar biasa, habis jagang manten kayaknya. Terima kasih pendengar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Rabu depan. Kalau banyak salahnya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang sehat dan sukses selalu. Saya Reka Desa Putra. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.